Oke, jadi setelah beberapa lama aku menggunakan Asus Zenfone 9 ini, aku bisa pastikan ini adalah satu-satunya flagship terkompact yang pernah aku coba. Tapi gimana fiturnya? Apakah worth it buat dibeli? Kita akan bahas bareng-bareng di video in-depth review dari Asus Zenfone 9. Dan buat kalian yang berniat untuk membeli smartphone ini, mungkin video ini akan sedikit membantu teman-teman semua karena aku bakal mengulas kelebihan-kelebihan dan juga kekurangan dari si smartphone ini. Oke, langsung aja kita mulai videonya, tapi setelah yang satu ini. Oke, jadi Zenfone 9 ini merupakan flagship yang paling compact menurutku karena jarang banget ada flagship yang punya desain sekompak ini. Justru Asus mempunyai inovasi yang menurutku ini nggak biasa ya, dan jarang dari brand-brand smartphone ini bikin flagship dengan desain yang compact banget, kemudian dia finishingnya juga oke banget ya. Dia punya dual kamera di bagian belakang kayak gini, gede-gede kayak gini, dan untuk finishing di bagian belakang ini juga kelihatan premium banget guys untuk desainnya. Jadi kalau misalnya kita lihat desainnya, ini desainnya bener-bener compact. Nggak kelihatan neko-neko banget untuk desainnya, tapi kelihatan classy atau premium. Untuk desainnya sendiri, aku kasih skor 9/10 untuk si Asus Zenfone 9 ini. Dan untuk kelengkapan portnya gimana? Di sini aku cukup impress karena untuk kelas flagship, tapi Zenfone 9 ini masih menyediakan jack audio 3,5 mm, which is untuk kelas flagship ini harusnya udah nggak ada. Tapi buat kalian yang punya headset, kabel, atau wired, ini nggak usah khawatir karena Zenfone 9 ini masih ada jack audio 3,5 mm. Dan ngomongin masalah layar, jujur menurut aku ini adalah layar yang sangat responsif karena spesifikasi dari layar Asus Zenfone 9 ini juga nggak main-main guys. Untuk tipe layarnya sendiri dia menggunakan layar Super AMOLED dengan refresh rate di 120 Hz dan sudah mendukung HDR10 Plus dengan tingkat kecerahan maksimalnya di 1100 nits. Ukuran layar sendiri cukup compact di 5,9 inch dengan screen to body ratio-nya di 84,6%. Untuk rasionya sendiri di 20:9 dengan densitas layarnya di 445 ppi dan sudah diproteksi dengan Corning Gorilla Glass Victus. Jadi seperti yang teman-teman sudah bisa perhatikan sendiri, untuk kualitas nonton movie, bermain game, tentu Asus Zenfone 9 ini gak ada masalah sama sekali. Aku juga udah nyoba untuk daily use si Asus Zenfone 9 ini kurang lebih 2 mingguan dan aku gak ada masalah sama si smartphone ini, bahkan karena dia punya desain compact, jadi ketika aku bawa kemana-mana aku sangat enjoy. Aku gak perlu khawatir kalau misalnya aku lagi duduk, kemudian aku lagi misalnya di kondisi-kondisi yang mengharuskan aku harus banyak gerak. Ini si Asus Zenfone 9 ini nggak kayak membebani di saku aku guys. Selain itu karena dia mempunyai kecerahan yang cukup baik di 1100 nits ketika kita gunakan di outdoor, ini layarnya tetap kelihatan dengan jelas. Nah, beralih ke sektor kamera, Asus Zenfone 9 ini punya konfigurasi dual kamera di bagian belakang, di mana untuk kamera utamanya itu memiliki resolusi 50 megapiksel dengan bukaan f1.9 dan sudah support gimbal OIS. Sementara untuk lensa keduanya, ini adalah lensa ultrawide dengan resolusi 12 megapiksel dan juga mendukung dual pixel PDAF. Untuk kualitas hasilnya sendiri jujur aku cukup impress karena ini keren banget guys. Jadi ini adalah salah satu hasil dari foto maupun video menggunakan kamera belakang dari si Asus Zenfone 9 ini.
Sementara untuk kamera selfie-nya, si Asus Zenfone 9 ini menggunakan kamera resolusinya di 12 megapiksel, sudah dual pixel PDAF juga, dan dia bisa merecord up to 4K 30 frame per second. Jadi bisa dibilang untuk kualitas kameranya, si Asus Zenfone 9 ini memang benar-benar layak dijuluki sebagai smartphone flagship. Nah, lanjut ke bagian performa, di mana ini adalah sesi yang mungkin kalian tunggu-tunggu dari awal, dan ya, performa dari Asus Zenfone 9 ini gak mengecewakan sama sekali. Dengan chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1 dengan fabrikasi 4 nanometer dan dibekali dengan GPU Adreno 730 dengan varian RAM dan internal storage yang bervariasi, di mana untuk yang aku pegang saat ini dengan RAM 8GB dan internal storage di 256GB. Untuk storage sendiri, dia sudah mendukung UFS 3.1, dan untuk kapasitas baterainya ini di 4300 mAh, sudah support 30 watt fast charging, kemudian dia juga bisa reverse wire charging di 5 watt. Untuk Android yang digunakan di Android 12 dengan user interface-nya yaitu Zen UI. Dan setelah aku tes untuk AnTuTu benchmark-nya, ini Asus Zenfone 9 bisa tembus di 1 jutaan lebih guys. Jadi bener-bener kalian nggak perlu khawatir kalau misalnya kita gunakan untuk bermain game, bermultimedia, si Asus Zenfone 9 ini meskipun dia kecil, dia bisa melibas semua game yang ada saat ini. Nah, lanjut kita bahas soal audionya, karena yang namanya flagship ya kita harus bahas semuanya. Artinya, semuanya harus bagus, karena itu adalah flagship. Dan seperti inilah kualitas audio dari Asus Zenfone 9. Oke, jadi itu tadi adalah beberapa kelebihan-kelebihan yang udah aku utarakan untuk si Asus Zenfone 9 ini. Lantas, apa kekurangan yang menurut aku bikin flagship ini agak sedikit kurang sempurna? Ya, menurutku adalah Zen UI-nya. Aku sebenarnya nggak ada masalah sama Zen UI yang ada di Asus Zenfone 9. Cuman menurutku dari dulu ini nggak terlalu perubahannya itu nggak terlalu signifikan guys. Ya gitu-gitu aja. Bahkan bisa aku bilang ini hampir sama kayak stok Android pada umumnya. Nah, gimana kalau misalnya ini usulan aja ya, masukan buat Asus untuk mendevelop lagi Zen UI-nya agar punya desain yang lebih bagus, kemudian user experience dari interface-nya sendiri ini akan lebih bagus gitu. Karena ya yang namanya flagship itu semuanya itu harus bagus, apalagi yang namanya user interface. User interface sendiri ini adalah yang kita bakalan lihat setiap harinya kalau misalnya kita buat lihat HP ya. Jadi kalau misalnya UI-nya kayak gini terus, ya nggak tahu ya, kalau preferensi aku pribadi mungkin ini harus ditingkatkan. Artinya, Zen UI ke depannya itu agak dibikin yang lebih bagus gitu. Menurut aku ini standar-standar aja, menu-menunya biasa-biasa aja, kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya kita beli smartphone flagship harga jutaan, tapi kalau misalnya interface-nya kayak gini aja, itu kayak kurang greget gitu. Ya, ini masukan buat Asus aja ya. Dan ya, aku juga ada sedikit ya pengalaman tentang panas di HP ini, memang wajar banget karena smartphone ini compact dan tentunya dia punya chipsetnya kenceng. Ya, kita pasti kalau misalnya bermain game di smartphone ini akan terdapat panas. Tapi panasnya ini nggak kayak kalau misalnya kita bermain game di perangkat-perangkat gaming kayak gitu ya. Ini panasnya masih masuk akal, cuman aku saranin kalau misalnya kalian pengen main game di smartphone ini, itu minimal pakai cooler atau bermain di ruangan ber-AC aja. Ya, itu aja sih menurutku yang jadi keluhan buat aku untuk improvement lagi di seri Zenfone selanjutnya. Dan ya, mungkin segitu dulu untuk review dari si Asus Zenfone 9 ini. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua, apalagi buat kalian yang ada rencana buat beli flagship yang satu ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Saya Galang pamit dan have a nice day.